Halo guys. Pada saat ini saya akan mencoba membuat tutorial simming untuk gear helical. Pada waktu ini saya akan coba untuk simming gear dari SAS 100-200 di gearbox versi 2 dari Super Shooter. Yang ini pada waktu kita pakai gearbox biasa saja, yang bukan CNC, dengan bushing 6 mili. Dan simming seperlunya. Dengan tool cukup pakai obeng plus untuk pengencangan gearboxnya sendiri, dan ya sebagai twister lah, sebagai penusuk untuk ngecek simmingnya bener apa enggak. Untuk bushing 6 mili saya kira itu cukup kuat untuk per 150-160 selama itu bushing. Berarti tidak ada perbedaan kekuatan untuk 7, 8, dan 9, kecuali kalau gearbox itu memakai bearing 7, 8, dan 9. Memang di situ ada perbedaan kekuatan untuk pemakaian pernya maupun rod yang akan dihasilkan. Ya, secara umum pemakaian bearing akan sangat membantu untuk pencapaian rod yang efisien menurut saya. Dan kadang-kadang pemakaian bearing 7 dan 8 cukup efektif untuk PR 130, 140 sangat mumpuni lah. Tapi kalau saya sendiri tidak menyarankan untuk pemakaian bearing untuk pemakaian PR 150 ke atas. Saya kira bushing lebih cukup mumpuni dan lebih dapat diandalkan daripada bearing-bearing, biarpun itu bearing 9 mili. Untuk kebiasaan saya dalam menyimming adalah kita melakukan di bagian spool dulu. Spool kita kerjakan dulu, kita tutup, dan selanjutnya di bagian sektor dan di bagian bevel. Itu tidak wajib dilaksanakan untuk urutan saya yang saya kerjakan, tetapi ini hanyalah kebiasaan saya dalam melakukan simming. Dari spool dulu, sektor, baru bevel. Tapi kadang-kadang untuk mempersingkat waktu, biasanya saya untuk sektor dan bevel saya kerjakan secara berbarengan. Sebenarnya tinggal kita berpatokan di spool dulu, kita spool buat lancar dulu, sektor dibuat lancar, baru bevel. Dan khusus bevel saya kebiasaan untuk ada sedikit tidak mepet banget, tidak fix, tetapi cukup ada pergeseran atas bawah sedikit, karena terus terang kita harus menyesuaikan pinion dinamo yang dari bawah. Berarti tidak perlu sampai seret banget, cukup pada main sedikit saja untuk bagian bevel, supaya dalam untuk naik ketinggian dari bevel bisa disesuaikan dari ketinggian dinamo. Dan dari pengalaman teman-teman cukup membantu untuk mengurangi berisiknya antara bevel dengan pinion. Oke, kita mulai saja. Saya sarankan untuk apabila kita pengen menyimming bearing, saya sarankan untuk membersihkan semua jalur-jalur bushingnya, atau mungkin jalur-jalur di tapet, semuanya harus di cleaning apabila kita pengen menyimming gearbox lama kita, supaya kita juga mempermudah simming dan kita lebih enak lah untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Dibersihkan dengan bensin atau mungkin dengan alkohol sampai bersih, nggak ada oli-oli atau mungkin grease yang tertinggal ataupun silikon tertinggal, supaya kita enak untuk simmingnya atau dalam melakukan pekerjaan kita. Oke, untuk pemasangan bushing, biasanya saya kalau mungkin rada rapet, saya mungkin memakai pemukul untuk masukkan bushing. Tapi karena ini sudah ngepas dan baik, saya biasanya menambahkan di lubang-lubang bushingnya seperti thread lock seperti ini. Gunanya seperti lem, tetapi lem biru seperti ini bisa tetap mudah dilepas dengan pukulan apabila ada perbaikan-perbaikan. Berarti tidak membuat lem mati seperti super glue dan lain-lainnya. Cukup tipis-tipis di bagian bushingnya untuk mematikan gerakan-gerakan di bushing tersebut. Cukup sedikit saja.
cukup kita push, kita ratakan lemnya sedikit, kita ratakan dan dipasang busing. Memang lem ini keringnya cukup lama, mungkin ya 5 menit lah untuk benar-benar kering dan fix di lubang busingnya. Dan pastikan busing-busing ini benar-benar masuk ke dalam, tidak supaya sini rata. Memang di beberapa gearbox tidak bisa dipaksakan terlalu dalam dan memerlukan busing yang khusus. Busing khusus maksudnya di bibirnya lebih tipis dari yang biasanya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai untuk mensiming spurnya dulu. Untuk spurnya kita cukup kasih satu aja, selama itu tidak bergesekan dengan bodinya. Kita coba dulu ya, kita coba satu dulu. Ini udah mumpuni, tidak perlu ada penambahan lagi, dan saya mencoba untuk setipis mungkin dan spur senempel mungkin dengan body. Jadi tidak perlu dikasih jarak yang terlalu jauh dengan bodinya sendiri. Dan kita langsung menuju ke sektor. Saya cukup coba untuk kasih satu aja dulu, 0,2 atau 0,3 kalau nggak salah. Kita lihat di sini. Coba kita ulangi. Cukup. Saya taruh satu SIM di bawah sektor, dan kita cukup tahu bahwa tidak ada gesekan yang berarti antara gigi sektor yang atas maupun yang bawah dengan spur yang di bawahnya. Cukup lancar. Kita lanjutkan dengan bevel. Saya taruh satu dulu untuk kita coba. Cukup lancar. Dari sini kita akan menutup untuk siming-siming di bagian atas dengan cara menutup dulu dan dikencangkan. Oke, GPP sudah saya tutup. Saya akan kencangkan untuk bagian atas dan bagian bawah. Memang kadang-kadang diperlukan untuk mengencangkan semua baut, tapi saya kira dengan mewakili dua baut di gearbox secara melintang atas dan bawah cukup mewakili untuk mengetahui berapa SIM yang diperlukan untuk menyetel SIM bagian atas dari gearset. Cara mengeceknya cukup pakai pinset seperti ini. Saya tekan dari bawah, dari bawah. Di sini akan ketahuan berapa siming yang diperlukan untuk tiap-tiap posisi gear. Tahu ya kan? Dan di bagian spurnya juga. Oke, untuk awal-awal kita cukup siming untuk bagian spur dan sektor. Saya kasih 0,1 dan 0,2 di sini. Memang untuk tidak terlalu merepotkan, bisa saja kita untuk mengetes kelancaran dengan hanya menekan di posisi bawah. Kita lihat kelancarannya, kurangnya apa, tetapi dipastikan dengan memasang baut. Jangan sekali-kali percaya hanya dengan penekanan tangan seperti ini, karena kadang-kadang penekanan kita juga tidak kuat atau maupun tidak rata, juga akan mempengaruhi hasil dari simingnya itu sendiri. Berarti untuk memastikan kita harus memasang baut atas dan bawah secara menyilang.
Kita tes lagi dengan memasukkan jari, diputar. Dan kita juga cek mainnya pergeseran dari as-as ini. Bisa dengan pakai pinset ataupun memakai jari. Pakai jari, masukkan, kita geser ke depan dan ke belakang. Saya kira sudah cukup bagus, tidak ada pergeseran yang berarti, cukup lancar. Oke, kita lanjutkan. Biasanya kalau saya sering dengar bahwa helical sangat susah disiming, mungkin itu kurang benar ya. Mungkin kita kurang memperhatikan dari siming-siming. Paling susah adalah siming apabila kita sudah mencapai di siming bevel. Kenapa? Kita coba buktikan bahwa ini tanpa siming semua, atas bawah kosongan. Apabila kita putar, kok macet? Karena di bagian bevel itu berusaha untuk naik. Nah, naik di sini, naik. Kalau kita tekan di sini, lancar. Jadi kita akan untuk menyiming bevel, menyiming helical, kita harus memperhatikan ketinggian dari bevelnya itu sendiri, karena jangan sampai bevel itu naik terlalu tinggi. Dan kita coba kita tambah dua siming di atas, cukup saja, nggak perlu tebel-tebel, untuk menahan supaya bevel tidak naik ke atas. Hal ini tidak terjadi kalau memakai gear biasa. Kalau memakai memakai gear helical, ada kecenderungan bevel akan mendorong ke atas, atau mungkin kalau kita dilihat berdasarkan sisi gearbox itu cenderung bergeser ke kanan. Saya coba ganjel, kita siming 2 di sini di bagian atas untuk menahan supaya bevel tidak mendorong ke dinding gearbox. Kita pakai percobaan simpel aja, tidak perlu dipakai baut. Lancar, tidak masalah. Oke, kita mungkin kasih baut supaya memastikan semuanya. Lancar, tidak masalah. Ini nggak apa-apa, naik turun nggak masalah, selama tingginya tidak melampaui separuh dari gear bevel yang bawah. Biasanya kalau sampai melampaui bevel yang bawah, melampaui separuhnya dari spur, akan seringnya terjadi kemacetan di sini. Atau mungkin kita bisa, menurut saya gerakan ini sudah cukup, karena kita juga akan menambah untuk memudahkan penyetelan pinion dan bevel dengan dorongan dinamo ke atas. Saya kira cukup, nggak perlu ditambahin lagi. Mungkin di bawah dikit, bawahnya nggak, tidak masalah. Yang penting ada speleng untuk bagian bevelnya. Oh ya, satu tips lagi, diusahakan dalam menyiming gearset helical, biasakan untuk mendorong dari depan ke belakang untuk sektornya. Gunanya adalah supaya pergerakan gearset adalah seperti posisi AEG berjalan. Berarti kalau kita pakai gearset standar yang model straight atau lurus-lurus, kita tidak masalah untuk mensiming dengan mencoba dari belakang ke depan atau mungkin dari depan ke belakang. Tapi usahakan untuk memastikan kelancaran siming kita, untuk khusus gear helical, kita mencoba simingan kita dengan mendorong gear sektor dari depan ke belakang, untuk memastikan semua kelancaran dari siming kita. Oke, saya kira cukup, dan saya
pengen memberitahukan bahwa simming ini bisa dilaksanakan bukan saja untuk helical, tapi juga untuk simming gearset biasa dari 13, 16, 18 dan seterusnya. Terima kasih, selamat mencoba.